Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Tarot Penenang Jiwa. Hai kalian, apa kabar untuk kalian yang berzodiak Sagittarius? Selamat datang buat kamu yang baru hadir. Terima kasih atas kehadiran kamu untuk bisa menyaksikan readingan ini ya. Oke, kali ini aku akan membacakan tentang pastinya asmara kamu seperti biasa ya, mingguan akhir bulan ya, di bulan Oktober 2021, minggu keempat ya pastinya. Nah, asmara kamu seperti apa kira-kira untuk Sagittarius? Kita akan lihat energinya seperti apa. Semoga ini resonate buat kamu ya. Apapun pembacanya, ini adalah sebuah energi semesta yang dimana bersifat general reading ya. Oke, kita akan lihat energinya seperti apa untuk Sagittarius sendiri. Oke. Sudah keluar banyak banget. Oke, di sini Oke. Di sini energinya bisa dibilang energi Sagittarius ya. Kamu sebenarnya hubungan ini sebelumnya ya, dalam minggu ini ya, dalam minggu keempat atau akhir bulan Oktober ini, kamu sangat beruntung sekali ya. Beruntung sekali mendapatkan suatu hal dimana kamu, harapan-harapan kamu itu terwujud kayak gitu ya. Kamu sangat beruntung memiliki pasangan kamu ya. Ini buat kamu yang mau berpacaran, HTS, temenan, berpasangan, tunangan, atau menikah ya, atau single parent. Nah, di sini kamu kayak orang yang sangat beruntung mendapatkan suatu kabar atau suatu keberuntungan di mana kamu sangat bahagia gitu ya, menikmati hubungan ini dengan pasangan. Tetapi kenapa setelah berjalannya waktu, kamu di sini kayak orang yang merasa sakit hati gitu ya, pergi dengan rasa sakit hatinya kamu, pergi dengan kecewanya kamu, dimana kamu kayak merasa tersakiti dengan ucapan dari pasangan kamu ya. Kamu kayak merasa sakit banget dengan ucapan pasangan kamu ya, dimana kamu di sini kayak pergi tanpa tanpa kamu sadari. Di sini kamu kayak meminta jawaban dari Tuhan ya, meminta jawaban sama Allah ya, untuk bisa mencari tahu apa sih yang membuat dia ini sampai sebegitunya sama kamu gitu ya, tingkah lakunya dia sama kamu, memilih pergi dari kamu. Dan di sini sebenarnya kamu hanya mengharapkan sesuatu dari dirinya ya. Tapi kenapa? Apa mungkin kamu sudah lelah dengan sikapnya pasangan kamu ya? Bahkan di sini kayak kamu lebih fokus pada finansialnya kamu, pekerjaannya kamu, dimana kamu kayak orang yang nggak mau melihat masa lalu lagi ya, atau nggak mau melihat pasangan kamu. Walaupun pasangan kamu walaupun kamu pergi dari pasangan kamu, di sini kamu kayak orang yang sebelumnya kamu merasa bahagia banget ya hubungannya sama dia, tapi saat itu berubah jadi rasa yang gak nyaman bagi kamu, dan kamu merasa sakit hati dengan
perlakuannya dia ya selama ini terhadap kamu, dimana kamu kayak percaya bahwa dia itu adalah orang yang tepat bagi kamu ya. Kamu sangat beruntung sekali memiliki dia. Tapi kenapa dia sudah menyakiti kamu? Bahkan kamu berdoa atau meminta jawaban kepada Tuhan atau Allah ya, meminta jawaban dari apa yang tidak kamu duga-duga selama ini ya, apa yang terjadi dalam hubungan kamu. Bahkan di sini kamu kayak melepas egonya kamu, melepas hal-hal buruknya kamu ya, karena kamu ingin bersama dengan dia, ingin fokus pada dirinya atau fokus pada finansial kamu atau kesibukan kamu ya. Di sini juga bottom of the deck-nya di sini pasangan kamu di sini lebih memilih orang lain ya. Lebih memilih orang lain yang dimana sangat dia sayang ya. Karena bagi dirinya pilihan itu sudah dia pikirkan matang-matang ya. Dia nggak sembrono asal milih, enggak ya. Tapi di sini pikirannya udah udah mantep itulah ibaratnya, udah yakin dengan perubahannya dari apa yang dia pilih saat ini, kesempatan. Di sini dia kayak membuang kamu itu kayak seolah-olah udah gak ada kecocokan lagi kayak gitu ya, dan dia udah mendapatkan petunjuk semesta, petunjuk Tuhan, dengan apa yang selama ini dia cari itu ada pada sesuatu yang dia hadapi, hal barunya ya. Dia itu sangat beruntung dengan hubungan yang baru ini ya. Itulah, kayak dia itu banyak membawa beban yang sudah dia jalani bersama kamu. Dia udah gak punya kesempatan lagi ya untuk bisa bertahan. Karena apa? Karena dia merasa udah gak kuat lagi untuk menahan beban ini. Unek-uneknya itu hanya dipendem terus. Nah akhirnya barulah sekarang terbuka tabirnya dia, unek-uneknya dia terhadap kamu. Dan dia hanya berharap kepada kamu bisa menerima kenyataan ini gitu ya, bahwa apa yang kamu inginkan ini tidak sesuai dengan ekspektasi kamu kayak gitu. Dan di sini dia kayak orang yang bersikukuh gitu ya, keras kepala gitu ya, ibarat dia berharap besar sama kamu bahwa please lah kamu pahami aku juga udah berusaha untuk memperbaiki keadaan ini, tapi kenyataannya masih gitu-gitu aja. Dan dia nggak bisa berbuat apa-apa sama kamu ya. Ya kamu harus bisa menerima ya Sagittarius. Di sini dia bisa melihat kamu ya. Dia memantau kamu juga. Juga dia memantau orang barunya. Karena apa yang dia lihat dari kamunya, dia udah tahu semua tuh ya. Dia kayak orang bingung setelah tahu keadaannya kamu atau orang barunya ini ya, dimana dia udah menemukan dunianya gitu ya. Sebenarnya dia udah menemukan dunia yang baru, kenyamanan yang baru gitu ya. Dia juga berkonflik dengan kamu terus menerus, tidak ada celah-celah ibaratnya tidak ada hal yang bisa membuat reda dalam konflik-konflik yang terjadi gitu ya. Dan dia selama ini mencari jawabannya sendiri ya, dengan usahanya dia sendiri. Akhirnya dia menemukan jawabannya semua itu dari hasil kegelapannya dia. Apa yang dia jalani bersama kamu itu kayak udah nggak ada jalan lain gitulah, ibaratnya udah mantep
pure dengan pikirannya dia kayak gitu ya. Ibarat di sini dia kayak orang yang kalau kartunya terbalik di sini pastinya, kalau kartunya kayak gini ya, ini artinya dia itu berusaha keras untuk bisa bertahan sama kamu, tapi di sini terbalik kayak gini ya tadi. Jadi energinya ini bisa dibilang dia gak berusaha lagi untuk bisa bertahan sama kamu karena dia udah gak kuat gitu ya. Dia tahu kalau kamu itu bakal marah, kamu bakal gak terima, kamu bakal ngerasa gak adil gitu ya. Karena bukan dia gak sayang sama kamu, dia sebenarnya sayang sama kamu, cuman inilah alasan dia untuk bisa pergi dari kamu gitu ya. Karena dia punya tanggung jawab lain yang harus dia selesaikan sendiri gitu ya. Entah itu tanggung jawab dengan keluarganya atau anak-anaknya atau pekerjaannya seperti itu ya. Dimana di sini dia sebenarnya sangat baik ya terhadap kamu, tetapi putusnya ini putus baik-baik gitu ya, putus baik-baik, melepas baik-baik, dan dia itu kayak udah nggak ada toleransi lagi dengan kamu ya. Dia udah nggak peduli gitu ya. Ibarat mau kamu ngamuk-ngamuk seperti apapun tetap nggak peduli dia. Bahkan di sini ada bantuan dari Tuhan yang sudah dia dapatkan ya, jawaban-jawaban yang dia cari selama ini gitu ya. Dia menemukan itu semua, dia menemukan kunci jawabannya dari kunci hatinya dia ya. Dia menemukan perbedaannya, walaupun ada perbedaan antara kamu dengan dia, ya udah mau gimana lagi gitu loh. Di sini dia udah dia sedang memilih sesuatu hal untuk kebahagiaannya dia saat ini ya, kebahagiaan baru. Makanya kenapa di sini dia kayak berambisi dengan keinginannya dia sendiri gitu ya. Dia entah ini bertemu dengan orang baru atau bertemu dengan kamu, tapi lebih banyak karena dia putus sama kamu, pastinya di sini bertemu dengan orang baru ya. Ketika dia bertemu dengan orang baru, dia mendapatkan perasaannya cukup dalam sama dia, sama orang barunya, dimana hasil doa-doanya mereka mendapatkan sebuah kebahagiaan ya. Itulah yang dia hadapi saat ini dalam hubungannya tanpa kamu ya, atau bersama kamu. Oke, Sagittarius, karena dia cukup lelah dan cukup sabar untuk menghadapi kamu ya. Sikap kamu yang terlalu frontal, yang terlalu kekanak-kanakan ya. Dan di sini untuk Lenormand-nya tentang pasangan kamu ya, Sagittarius. Oke, aku ambil 5 kartu. Di sini pikirannya dia ada apa aja ya? Oke, kehadiran dia itu pasangan dari Sagittarius. Karena banyak jadi aku ambil lagi, kocok lagi. Oke. Oke, di sini satu lagi pasangan dari Sagittarius
sebenarnya di sini kartunya ada kartu cross, fog, bucket, gentleman, moon. Nah, di sini bisa dibilang Sagittarius itu kayak sudah fokus juga pada tujuannya yang baru ya, dimana mungkin sama kamu hubungannya di sini dalam minggu ini dia kayak mencari kesempatan baru gitu ya, kesempatan baru yang akan dia hadapi dan mencari kebahagiaan baru, dimana dia menemukan kenyamanan dengan orang lain ya. Karena apa? Karena di sini dia merasa udah perubahannya itu bagus ya, dia itu udah mulai dewasa, dia udah mulai berkembang, menarik gitu ya. Dan dimana bersama kamu sini dia sebenarnya memberi harapan kepada orang barunya ya. Dan di sini dia kayak orang yang nggak bisa tidur, selalu kepikiran orang lamanya ini, entah orang baru atau orang lama, tapi ada yang dia pikirkan dari orang lain gitu ya. Di sini dia kayak orang yang dulunya ya, ini tadi kan tentang kamu ya Sagittarius, dan bottom of the deck-nya di sini tentang pasangan kamu. Di sini barisan dari pasangan kamu di sini tentang kamunya Sagittarius ya. Kamu itu kayak orang yang ibaratnya bisa dibilang kamu tuh baik di depannya dia ya, baik di depannya pasangan kamu hanya karena kamu ingin mendapatkan sesuatu dari dia ya. Kamu sebenarnya baiknya itu hanya sebentar, tapi kasarnya itu banyak, gelapnya itu banyak. Ibaratnya kayak bermuka dua gitu ya, baik di depan busuk di belakang gitu ya ibarat. Dan sebenarnya kamu ini punya orang lain, atau kamu selalu berpindah ke hati yang lain gitu ya, suka comot sana comot sini gitu ya. Ibaratnya ular bisa dicomot, pancingan ikan ibaratnya ya, bukan ular tapi pancingan ikan ya. Nah di sini kamu itu melihat dia itu kayak selalu mencari tahu tentang dia aja, penasaran kamu ya. Rasa penasarannya kamu itu besar banget ya tentang pasangan kamu, dimana kamu meminta dukungan kepada malaikat-malaikat kamu ya, kayak kamu itu akan jalan menuju pasangan kamu ya ibaratnya ya. Kamu selalu datang mengejar dia walaupun dia ingin berpisah dari kamu ya, atau kamu ingin lepas dari dia, tapi kamu kayak datang terus ke dia gitu ya. Kamu gak punya pilihan lain karena kamu tuh merasa cinta besar sama dia ya. Dan di sini kamu melihat dia itu cukup mandiri, menarik juga ya, udah penuh berwibawa juga ya. Dia udah berubah banget ya, sangat terlihat kalau di sini perempuan terlihat cantik, kalau di sini laki-laki terlihat tampan gitu ya. Dan dia kayak orang yang menjadi ratu bagi orang lain gitu ya. Wow. Di sini kamu melihat dari pasangan kamu itu kayak dia tuh udah mulai berkembang gitu ya, sudah semakin sukses, udah makin bahagia gitu ya ibarat. Dan kamu tuh makin perasaannya itu kamu kayak makin
kayak gitu loh. Gimana ya, kayak koneksi perasaan kamu tuh makin dalam gitu ya. Kok gue jadi cinta ya sama dia, kayak gitu loh. Dan di sini kamu kayak menemukan jawaban-jawaban yang kamu cari tentang dirinya ya, atau ada sesuatu rahasia yang sudah kamu ketahui dari apa yang dia hadapi di belakang kamu. Di sini hati kamu kayak merasa gak bisa berbuat apa-apa gitu ya, mau kesana mau pergi bingung, menetap juga gak enak kayak gitu, gak dapet apa-apa gitu ya. Di sini kamu kayak merebut kembali hatinya dia, kamu mau ngejar lagi hatinya dia ya, dan berusaha menguatkan diri untuk menjalin kembali hubungan ini ya, dimana kamu banyak mempelajari tentang apa yang sebelumnya pernah terjadi gitu ya, dan kamu sangat bahagia sama dia. Kamu berharap dilamar oleh pasangan kamu ya, kamu hanya berharap itu, dan kamu merasa kayak orang yang beruntung banget mendapatkan dia, sangat beruntung sekali, dan banyak hasil yang kamu dapatkan dari hubungan kamu dengan dia gitu ya. Memang dia itu cukup menarik di sekitarannya, memang dia itu banyak yang menyukai, kamu pun juga sama, menyukai, banyak yang disukai juga. Dan di sini karena ada ikatan perjodohan dari Tuhan ya ibaratnya ya, kamu kayak koneksi batinnya kamu sama dia tuh makin kuat ya, makin dalam, makin besar gitu ya ibaratnya. Dan betul aja di sini hati kamu kayak merasa bahagia sama dia ya. Tetapi kenapa ada kabar yang kamu dengar tentang dirinya, dia nggak lagi menjadi orang yang susah, dia nggak yang menjadi orang sederhana. Sebenarnya dia bukan orang yang sederhana, tapi dia mapan sebenarnya. Dia bukan orang yang sembarangan, sebenarnya dia mapan. Tapi hanya dia itu kalau kebalik kan sederhana ya. Tapi di sini kalau dibalik, dia sebenarnya bukan orang yang sederhana lagi, tapi mapan. Tapi hanya dia berlagak di depan kamu itu mencoba untuk menjadi orang yang pura-pura sederhana aja ya, biar tidak terlihat menggiurkan itu, padahal dia potensinya memang auranya menarik gitu ya. Dan di sini pertemuannya kamu dengan dia itu sangat beruntung sekali ya, dan kamu tidak ada pikiran-pikiran negatif tentang dia ya, karena itu kamu merasa nyaman, kamu berharap ada kesempatan untuk bisa datang kembali kepada dia, dan kamu berharap dia bisa kembali lagi dengan kamu, dimana kamu akan menikahi dia dan kamu berkomitmen untuk bisa ke hubungan yang lebih serius seperti itu ya. Oke, gitu jawabannya ya dari Lenormand-nya. Sekarang kita buka oracle-nya, kira-kira seperti apa oracle-nya. Oracle-nya oke, aku ambil di sini. Oke, ada financial and career, karena ada dua jadi aku butuhnya satu persatu. Oke, di sini ada work waiting for.
Oke, di sini past last relationship ya. Di sini hubungan kamu sebenarnya Sagittarius pergi dari pasangan itu karena dia mau fokus pada karirnya ya, pada usaha kesuksesannya dia. Dia ingin fokus pada pekerjaannya dan keuangannya. Dia nggak mau fokus pada hubungannya itu ya. Dan di sini dia menunggu jawaban untuk bisa kembali kepada orang masa lalunya. Dan di sini ketika dia menunggu jawaban itu dari orang masa lalunya, dia sebenarnya ingin melamar ya, ingin bertunangan dengan pasangannya yang baru ini ya. Dan di sini juga dia ingin berbicara dari hati ke hati bersama orang barunya, orang masa lalunya. Dimana dia ini sebenarnya merasa orang masa lalunya ini adalah sesuatu yang baru bagi dia ya, seseorang yang bisa membangkitkan cinta di pandangan pertama gitu ya, ibaratnya dia adalah orang pertama yang bisa menarik dirinya. Di sini dia ingin meminta maaf kepada pasangan orang masa lalunya itu ya. Dia ingin meminta maaf kepada orang masa lalunya dan dia ingin kembali untuk belajar lagi, memperbaiki dirinya itu ya. Dia berusaha untuk bisa fokus pada orang masa lalunya ini ya, karena dia yakin orang masa lalunya ini adalah teman hidupnya dia saat ini gitu ya, yang dia cari. Dan secepatnya, kenapa secepatnya? Mungkin secepatnya dia akan melamarnya dalam waktu yang cepat gitu ya. Dan di sini perasaannya dia itu cepat banget untuk ketangkep gitu ya, ibaratnya sisi romantisnya itu dapet gitu ya, karena ada jarak yang cukup jauh, jadi dia tuh kayak gregetan ya sama kamu ya, sama orang masa lalunya juga. Tapi hati-hati dengan mantan kamu ya, mantan pasangan kamu yang baru putus ini, hati-hati, karena nggak akan terima kalau melihat kamu tuh akan menikah dengan pasangan kamu atau orang masa lalu. Sebenarnya di sini dia kayak ada rasa dendam ya, pasangan kamu yang baru putus sama kamu, dia ada dendam karena nggak terima kalau kamu itu akan bahagia. Karena di sini kamu ingin menikah dengan orang masa lalunya kamu ya. Di sini kamu memiliki chemistry sama dia ya, perasaannya kamu itu besar banget ya, dan kamu berusaha untuk bisa menjadi dirinya sendiri juga sama dia ya, dan kamu ingin memiliki anak bersama pasangan kamu atau orang masa lalu kamu juga ingin berlibur dengan dia ya. Awalnya memang tidak ada rasa cinta sama dia ya, awalnya tidak ada, karena kamu masih mencintai orang pasangan kamu yang saat ini, atau bisa dibilang kamu nggak cinta terhadap pasangan kamu yang saat ini, kamu lebih mencintai orang masa lalu kamu itu ya. Karena itu hati kamu memilih dia gitu ya, memilih orang masa lalu, dan dialah satu-satunya yang bisa memikat hati kamu dalam percintaan kamu yang saat ini. Dia berjanji, ini kata terbalik ya, dia berjanji tidak akan selingkuh lagi ya, dan dia tidak yakin lagi bahwa tidak yakin
tidak yakin akan kembali dengan orang masa lalunya, kayak gitu. Atau bisa dibilang dia itu ada sesuatu yang membuat dirinya tuh tidak yakin bisa kembali dengan orang masa lalunya tuh ya. Karena apa? Karena di sini dia cukup bergairah sebenarnya ya sama orang masa lalu. Ya benar aja dia di sini memilih cinta baru ya, cinta baru dengan orang masa lalunya. Atau bisa dibilang dia kembali dengan perubahan cintanya yang baru dengan orang masa lalunya ini. Ya benar aja di sini dia mengontrol orang masa lalunya ini ya, selalu memantau orang masa lalunya. Di sini mantannya ya, di sini mantannya dia ya, mantannya dia itu ngerasa kayak kamu adalah orang masa lalunya dia ya. Itulah gambarannya, mana perasaan dia itu besar banget sama kamu ya, sama orang masa lalunya maksudnya ya, maaf. Jadi itulah gambarannya tentang hubungan-hubungan yang terjadi dalam kehidupan percintaan Sagittarius ya. Semoga ini bisa resonate buat kamu. Apapun ini hanya adalah sebuah energi semesta yang dimana juga bersifat general reading pastinya ya. Jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe-nya bagi kamu yang baru hadir. Dan terima kasih buat kamu yang sudah like, comment, and share, dan yang sudah subscribe atau yang sudah menjadi sahabat aku, keluarga aku, saudara aku ya. Terima kasih banyak untuk mau menjadi sahabat aku ya. Oke, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu ya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Oke, kita aja dulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan pembacaan selanjutnya. Dah.